Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, untuk tutorial kali ini akan membahas tentang pengukuran potensi jamur tiram dan jamur kuping. Tetapi sebelumnya silahkan saudara untuk mengetahui dari potensi jamur tiram dan kuping, ada beberapa bagian yang saudara perhatikan, yaitu yang pertama di sini bahwa secara umum dari golongan-golongan jamur Basidiomycota itu punya tudung disebut pileus, kemudian ada insang disebut gills, kemudian ada cincin anulus, ada batangnya disebut stip, ada volva, ada hifa, kemudian gills itu ada spora, dan ada miselium. Ini secara umum yang harus saudara perhatikan. Tetapi pada jamur tiram dan kuping dia tidak memiliki anulus atau cincin dan juga tidak memiliki volva. Dari hasil panen budidaya jamur menghasilkan yang disebut dengan istilah badan buah jamur. Yang modelnya seperti ini kalau tiram, jadi kelihatan satu gerombol begitu. Nah, seperti ini yang kita hasilkan dari proses budidaya jamur tiram. Seperti ini. Nah, ada stip tangkai seperti ini kalau kita lihat. Nah, itu ada gills, bagian gills. Kemudian ini tudungnya, bagian tudung. Nah, ini disebut dengan stip atau tangkai. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar, maka dia akan kelihatan seperti ini. Nah, ini bagian bawah dari tudung. Gills yang isinya adalah spora. Dari spora-spora untuk perkembangbiakan secara generatif bagi jamur tiram putih seperti ini. Dan kelihatan tangkainya juga kelihatan panjang seperti ini. Jadi ini bergerombol, modelnya bergerombol untuk jamur tiram. Berbeda untuk jamur kuping yang modelnya seperti ini. Jadi berlipat-lipat bentuknya. Nah, ada bagian stip itu untuk jamur kuping itu mengalami proses rudimenter. Jadi tidak bisa memanjang seperti pada jamur tiram. Jadi bentuknya tudungnya dia melipat-lipat seperti kuping seperti ini. Jadi seperti kulit kelihatan seperti ini. Memang bentuknya tidak menarik seperti pada jamur-jamur yang lain. Tetapi kalau kita lihat khasiatnya itu tidak jauh berbeda dengan jamur-jamur yang lain. Dia juga memiliki kelebihan dibanding juga dengan jamur-jamur yang lain untuk jamur kuping. Nah, kalau kita lihat perhatikan seperti ini, kita mulai melakukan proses pengukuran bagaimana melihat potensi dari jamur tersebut. Nah, khususnya untuk jamur tiram, nah ini kita sebut dengan istilah tangkai. Jadi tangkai dari badan buah. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung jumlah badan buah, maka harus kita lepas satu persatu seperti ini. Ini adalah bagian tangkai. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui bobot dari badan buahnya, maka harus kita lakukan proses penimbangan. Nah, kalau kita menimbang seperti ini adalah merupakan bobot dari badan buah per log. Jadi per log kita ambil satu begini, kemudian kita timbang seperti ini. Nah, kalau ini per badan buah. Kita timbang satu persatu kemudian di rata-rata. Jadi yang besar, kemudian yang sedang, kemudian yang kecil. Kita timbang, kemudian kita hitung dan kita bagi menjadi 3 seperti ini. Sama juga dengan jamur kuping, juga sama seperti itu, kita timbang satu persatu seperti ini. Jadi kemudian kita timbang kalau dia lebih dari 1. Kalau 1 ya cukup 1. Kemudian yang berikutnya kita mulai mengukur panjang stip atau panjang tangkai, atau terlebih dahulu kita mengukur dari tudung. Jadi lebar tudung menggunakan mistar
pengukuran ini dilakukan di 3 bagian. Jadi silakan dilakukan pengukuran di 3 bagian. Dari 3 bagian itu kemudian dirata-rata. Dilanjutkan dengan panjang stip atau panjang tangkai. Nah, kita ukur di 3 bagian, kemudian sama juga kita lakukan rata-rata. Nah, khususnya untuk jamur kuping, nah ini memang agak sulit karena memang bentuknya berlipat-lipat. Nah, itu kita buka terlebih dahulu, kita ukur di 3 bagian itu. Yang tidak bisa kita ukur adalah panjang stip atau panjang tangkainya. Kenapa? Karena mengalami proses rudimenter. Pengukuran selanjutnya adalah mengetahui dari diameter tangkai atau diameter stip. Maka kita lakukan dengan menggunakan alat namanya jangka sorong. Kita lakukan di bagian pangkal, tengah, dan bagian ujung. Jadi kita lakukan 3 bagian, kemudian kita rata-rata. Sama kita lakukan dengan di 3 badan buah. Jadi yang besar, yang kecil, dan yang sedang. Kita lakukan masing-masing 3 kali pengukuran, kemudian kita rata-rata seperti itu. Terdapat variabel utama dalam proses budidaya jamur itu untuk mengukur apakah proses budidaya itu berhasil dengan baik atau tidak, yaitu dengan menggunakan variabel efisiensi biologi. Rumusnya yaitu berat total dari badan buah yang dihasilkan itu kemudian dibagi dengan berat backlog awal dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi nilai efisiensi biologi, maka hasil dari potensi jamur itu akan semakin tinggi. Ini dilakukan baik untuk jamur tiram maupun jamur kuping, keduanya sama. Nah, seperti itu. Nah, silakan saudara-saudara untuk praktek mencoba proses pengukuran dari potensi jamur tiram dan kuping. Pengukuran tidak boleh salah. Ini akan menyebabkan kekeliruan dari data. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.